kurikulum yang di sini secara tegas mengatakan 50% life skill, kemudian 50% itu konten, itu saya menangkapnya tadi memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang gitu, di konteks kehidupan saat ini. Apa seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah peran dosen. Peran dosen memang harus ya kita niati, kita sadari untuk penting berubah ya, dari sebagai pengajar menjadi sebagai fasilitator, dan itu implikasinya banyak sekali itu ya, terutama kepada kita yang sudah terbiasa berposisi sebagai pengajar gitu ya. Jadi di dalam PBL, PJBL dan juga case method ini betul-betul kita harus merubah diri. Bukannya lebih simpel sebetulnya tugas kita dengan dari pengajar sebagai pengajar mungkin kita tanggung jawabnya adalah merancang desain pembelajaran itu ya, untuk menciptakan lingkungan belajar supaya terjadi pengalaman belajar pada mahasiswa. Tapi dari pengajar menjadi fasilitator itu sebetulnya menurut pengalaman saya itu justru agak lebih berat gitu ya, karena pembelajaran ini bersifat tidak terstruktur gitu. Kita bisa tidak menduga apa yang akan dibawa oleh mahasiswa itu ke dalam kelas, dan kita sebagai fasilitator harus bisa mengikuti itu. Jadi itu tuntutannya. Jadi pemahaman penguasaan konten kepada dosen, relevansinya dengan dunia nyata. Gitu. Jadi itu tuntutan sebagai fasilitator. Dan ya saya memang mulai dulu sudah ya sedikit teriak-teriak tentang kurikulum kita itu ya. Kurikulum yang saya nggak tahu di Unima, tapi di UM itu masih kental dengan orientasi konten ya. Jadi kalau orientasi konten itu cirinya tuh terlalu banyak mata kuliah yang disajikan di situ ya. Sehingga mahasiswa itu hal mata kuliah ini, mata kuliah itu, dan banyak sekali, sehingga dalam satu semester ada 3-4 semester kalau nggak salah itu mahasiswa itu selama masa studinya itu kuliahnya sampai 8 mata kuliah. Nah itu menurut saya tidak wajar. Dalam arti kalau kita ingin menerapkan model-model seperti ini yang itu di dalam literatur dan penelitian juga sudah diakui bahwa ini time consuming ya, model-model seperti ini itu kita harus merubah orientasi kurikulum kita dari konten ke life skill base ya. Artinya sudah mengawinkan antara porsi konten dan porsi life skill yang itu kemudian nanti ditindaklanjuti di dalam kurikulum operasionalnya atau di dalam kurikulum pembelajarannya. Kalau seperti ini sekarang itu saya kepada teman-teman masih belum menyarankan untuk mengajar dengan model yang saya lakukan itu, kecuali dalam grade yang masih terlalu yang masih guided gitu ya. Sebab kalau tidak kasihan mahasiswa itu load belajarnya terlalu tidak wajar dan bisa frustrasi itu mahasiswa dalam proses belajarnya. Jadi itu. Kemudian ini dari Ibu Mary tadi, kalau di ilmu ekonomi itu seperti apa? Nah, sebetulnya kalau ilmu ekonomi itu mata kuliah di kurikulum ilmu ekonomi itu sebetulnya kaya sebetulnya itu untuk ditindaklanjuti dengan model-model seperti ini. Karena ilmu ekonomi itu katanya tentang keseharian. Sehingga kaya sekali untuk berpotensi sekali untuk dirancang pembelajarannya menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Terlalu banyak contoh-contoh nyata di masyarakat yang bisa diangkat sebagai permasalahan. Ya, sayangnya saya bukan ahli di situ dari sisi konten, tetapi yang jelas ilmu ekonomi itu lebih kaya daripada dari akuntansi, ya, dari manajemen keuangan ya, karena kasus-kasus yang bisa diangkat itu sangat kaya di ilmu ekonomi itu ya. Kasus pandemi ini saja bisa dieksploitasi untuk bisa mengajarkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan, implikasinya terhadap kebutuhan, permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul dari adanya pandemi ini misalnya, itu menurut saya itu sangat kaya untuk digali.
Kalau akuntansi sama manajemen keuangan itu biasanya dihadapkan kepada akses kita pada konteks lapangan ya, karena biasanya agak tertutup itu apa data-data yang sudah berbunyi uang itu tidak seluas apa informasi data lapangan yang bisa digali dari di ilmu ekonomi di prodi di jurusan ekonomi ya. Jadi prinsipnya justru PBL dan PJBL dan case method itu sebetulnya lebih potensial, lebih terbuka di prodi ekonomi, Bu Mary. Ya. Cuma mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh karena saya bukan ahlinya di kontennya ya. Tapi kalau di manajemen keuangan atau akuntansi itu kita bisa berikan itu ya. Jadi ya misalnya bagaimana masyarakat sekarang itu daya belinya kok berkurang misalnya. Bagaimana perusahaan itu sekarang profitabilitasnya turun misalnya. Nah, itu bisa dikaji dari sisi perspektif ekonomi secara luas. Ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa memberikan contoh yang terkait dengan konten dari ekonomi ya. Tapi pengalaman ngajar di mana dia itu sangat kaya ya metode-metode pelajaran termasuk scientific approach di dalam ilmu ekonomi. Beda dengan akuntansi dan manajemen keuangan. Kemudian dari Pak Ramon misalnya, ya kita harus bersedia untuk keluar dari zona nyaman. Ya, betul sekali itu. Ya. Apalagi ya kita dari generasi X atau bahkan baby boomers itu betul-betul harus keluar dari zona nyaman dan itu tantangan sangat berat. Ya, apa yang kita lakukan itu sebetulnya karena yang saya lakukan itu terkait itu ya karena saya ada keinginan untuk mencoba dan saya sudah beberapa semester tidak langsung seperti yang sekarang saya lakukan, Bapak. Jadi terus mengalami penyempurnaan. Tapi saya sudah membaca bahwa metode ini ke depan sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi penelitian saya itu di sekitar itu juga. Jadi teman-teman belum apa-apa, kita sudah memulai itu yang di Fakultas Ekonomi UM, Universitas Negeri Malang. Dan walaupun sebetulnya dikti itu sudah lama ya di standar nasional itu sudah mengindikasikan pentingnya model itu. Ya, kemudian HOTS dan LOTS ya, model pembelajaran kita itu memang diarahkan PBL, PJBL dan case method itu diarahkan untuk menjangkau yang HOTS ya, bukan LOTS. Asumsinya adalah kalau kita bisa mencapai yang HOTS, maka yang LOTS itu dengan sendirinya sudah lewat gitu ya. Dengan sendirinya karena itu assessment dan macam-macam itu diarahkan untuk ke HOTS gitu ya. Karena ya kalau HOTS-nya tercapai itu loss-nya dengan sendirinya gitu. Karena itu CPMK itu juga harus diarahkan sudah mengakomodasi level kognitif HOTS itu ya. Jadi taksonomi Bloom di level 4, 5, 6. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi di CPMK saya itu dengan sadar itu merancang CPMK itu yang mahasiswa itu bekerja dengan level kognisi high order thinking skill. Ya, karena itu saya dalam hal tidak menuntut mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ini tidak lagi itu saya anggap lewat sudah itu. Kalau mereka bisa memecahkan masalah menggunakan konsep itu berarti dia sudah paham dengan konsep itu. Jadi itu bukan menjadi target evaluasi asesmen lagi. Terkait dengan sekolah penggerak ini kebetulan saya tidak terlalu terlibat di dalam ya proyek sekolah penggerak, tapi sesuai dengan fungsinya sekolah penggerak itu maksudnya menjadi proyek percontohan yang nanti akan menginspirasi sekolah-sekolah yang lain untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh sekolah penggerak itu sesuai dengan proyek-proyek kurikulum pemerintah. Ya. Kemudian ya kurikulum itu frekuensi normalnya itu kan 10 tahun kalau dulu itu. 10 tahun berubah.
Nah, itu kalau sekarang tidak bisa dilihat seperti itu sekarang. Karena kita katakan bahwa eskalasi perubahan di zaman sekarang itu sudah sangat-sangat cepat, mungkin tidak 10 tahun lagi. Kalau dulu kan tahun 74 kurikulumnya ini, 84 ganti ini, 94 ganti ini, 2004 ganti ini gitu ya. Karena sekarang kita tidak lagi seperti itu. Kalau mengandalkan time framing seperti itu, kita ketinggalan kereta api ya. Ya. Jadi kurikulum kita harus fleksibel. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak. Jadi ya mungkin tidak terlalu memuaskan. Ya, monggo Pak. Oke, makasih Pak. Ya, itu tanggapan dari Pak Bambang. Kurikulum ini berubah sesuai dengan ya kemajuan zaman lah. Ya, dan sesuai juga dengan siapa yang berkuasa. Ya, cuma kadang-kala yang menjadi yang saya tambahkan yang menjadi sebagai yang dikeluhkan oleh Pak Raymond tadi, kita belum apa-apa dengan ini sudah berubah. Artinya ya ada revisi ya, kadang-kala kita memang bekerja secara parsial ya, padahal kurikulum itu penerapan sebuah konsep baru kurikulum itu implikasinya ke lapangan itu. SDM-nya harus ditata begini, fasilitasnya seperti begini. Nah, SDM-nya belum apa-apa sudah kurikulumnya sudah berubah lagi. Nah, ya itu. Boleh tambah satu, Pak Jerry? Iya, silakan. Maaf, Prof. Ya. Saya memang terinspirasi dari perkembangan kurikulum. Lalu di kurikulum prototype itu kan diminta nanti satu mata pelajaran itu dalam satu semester itu 3 proyek. Itu rasionalnya kira-kira Pak Bambang bisa berikan gambaran sedikit ya? Apakah mungkin? Terima kasih Pak. Iya, itu masalahnya Pak. Kita menghadapi masalah yang sangat mendasar. Ketika kita pembelajaran kita itu diorientasikan kepada model-model pembelajaran abad 21 seperti yang kita bahas hari ini, kurikulum kita itu tidak berubah gitu. Jadi dari sisi muatan kurikulum itu tidak berubah. Jadi karena asumsi kurikulum yang dulu itu kita tidak menerapkan model-model seperti ini. Sebab di literatur juga disebutkan PJBL itu tidak sekedar berhenti sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai kurikulum. Gitu. Jadi implikasinya juga terhadap kurikulum. Kalau kita memang berkomitmen untuk menerapkan model-model pembelajaran abad 21 seperti ini, kurikulum kita harus ubah juga sesuai agar metode-metode itu bisa dilakukan gitu. Jadi benar sekali itu apa yang saya rasakan juga yang dirasakan oleh Pak Ramon. Apa mungkin saya saja untuk implementasi PBL di jurusan saya saja itu tidak menyarankan ke teman-teman yang lain. Karena apa? Kurikulum kita masih berbasis konten. Maklud belajar mahasiswa kayak gitu, kita nggak mungkin itu mengajak mahasiswa dengan model belajar seperti itu. Ya, tanda kutip, tapi kalau kita PBL-nya kita perlonggar sedemikian rupa sehingga grade-nya itu tidak setinggi yang sesuai konsepnya, ya bisa jadi itu hanya penyikapan kita supaya jalan gitu aja. Baik Pak, jadi kita sepakat bahwa memang ada kendala seperti itu, kendala yang sangat mendasar. Kurikulum kita tidak kadang-kadang kita kan seringkali kebijakan, kemudian implementasinya kita berpikir parsial gitu. Padahal itu terkait dengan subsistem yang lain. Ya, itu. Oke. Terima kasih Pak. Sharingnya. Pak Tamboto. Ya, mungkin karena kurikulum kita belum begitu menunjang untuk pelaksanaan metode-metode seperti ini. Tinggal bagaimana kita melakukan penyesuaian. Oke, selanjutnya Pak di room chat ada yang bertanya, itu Pak Ramon. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan Pak Ari, Pak Profesor Ari. Siapa lagi? Oh ya, Alan. Oke. Jadi sudah ada satu yang bertanya di room chat. Silakan sekarang Profesor Ari Kabulur, silakan. Baik, terima kasih. Salam kenal ini Prof. Bambang Sugeng. Sama-sama Bapak. Ya. Benar sekali tadi dikatakan bahwa belum match betul kurikulum yang berlaku sekarang ini karena terlalu banyak konten-konten dan tidak match dengan metode pembelajaran di abad 21 ini yang sedang bahkan akan kita lakukan dan kembangkan. Oleh sebab itu barangkali perlu juga
mantan-mantan IKIP ini, termasuk APLPTK, untuk merumuskan kurikulum yang match dengan metode pembelajaran yang sedang kita lakukan ini, baik project, problem maupun case. Itu usul. Dan yang kedua adalah ketika kita mau menilai assessment, kadang-kala saya, ini pengalaman juga, kadang-kala saya, kalau saya menilai portofolio dari mahasiswa itu, baik tagihan-tagihan dan tugas-tugas itu, atau ada project misalnya, tapi karena dia kelompok, maka saya kesulitan pada menilai secara objektif orang per orang. Karena yang masuk dalam portofolio saya nama-nama kelompok itu. Jadi kelompok itu, kalau saya kasih A, semua kelompok itu dapat A. Padahal mungkin tidak terlalu objektif. Nah, ini barangkali perlu dia siasati bagaimana, Prof, itu untuk supaya lebih pada objektif untuk menilai orang per orang, ini maksudnya. Kemudian yang terakhir, saya memang di ilmu ekonomi, Prof. Jadi kaprodi saya memang menginginkan contoh-contoh praktis, sehingga ada RPS barangkali yang di UM ya untuk ilmu ekonomi. Tapi bagus sekali tadi Prof sudah memberi case atau problem yang terjadi berangkat dari kenyataan-kenyataan yang terjadi pada fenomena ekonomi atau variabel-variabel ekonomi yang terdampak akibat dari pandemi. Oleh sebab itu memang perlu satu perumusan konsep atau juga pokok bahasan mana yang mampu menjawab problem itu. Nah, itu barangkali yang kurikulum itu perlu ditata lagi. Sehingga kalau kita belajar tentang ekonomi pembangunan, maka orang mau menyelesaikan apa? Kemiskinan, atau menyelesaikan pertumbuhan ekonominya, atau menyelesaikan penganggurannya. Nah, bahasan mana yang cocok atau konsep mana yang cocok dipelajari oleh mahasiswa masuk dalam satu problem solving. Barangkali ini memang bagus sekali ini Prof, untuk barangkali jangan hanya sampai di sini, kerjasama kita barangkali perlu dilanjutkan sehingga ada ruang bagi kita untuk pengembangan diri sebagai dosen, karena kami merasa juga masih kurang, sehingga perlu ada diskusi-diskusi yang dengan teman-teman yang ada di UM. Saya kira itu ya. Makasih, Prof. Oke, makasih Prof. Ari. Selanjutnya di sesi ini silakan. Mohon maaf Pak Jerry, kalau boleh mohon maaf ya, gimana kalau saya bisa sharing langsung, nanti ya penanya berikutnya nanti kita buka lagi karena saya khawatir lupa. Oh, boleh. Oh ya, boleh. Okay. Boleh. Makasih gitu ya. Dia oke. Ya saya kira itu banyak dari Prof. Ari tadi. Itu pentingnya duduk bersama di XLPTK. Iya betul itu, karena itu di kita itu ada GWA Prodi Asosiasi Prodi Pendidikan Akuntansi, Pak, sering bicara tentang itu. Tapi pada level XLPTK ini memang perlu duduk bersama, karena tuntutan seperti ini, tapi di kurikulum kita itu masih belum tersentuh oleh perubahan itu, sehingga itu tidak boleh tidak suka itu harus ditinjau juga supaya apa yang kita inginkan terkait dengan penerapan model-model pelajaran abad 21 itu bisa jalan.
Ya itu perlu diskusi bersama memang. Ya. Baik, saya sangat setuju itu. Nah, ini yang ini masalah teknis assessment cenderung ke kelompok daripada individu ketika kita menggunakan portofolio assessment itu, apalagi yang model yang ya itu padahal itu yang diperlukan di dalam proses model pembelajaran seperti ini. Nah, itu memang perlu pengalaman, Pak. Saya dulu seperti itu juga, Bapak. Tapi setelah itu kita sikapi bahwa kita harus banyak menciptakan forum-forum. Jadi forum-forum diskusi itu, forum presentasi, kemudian forum kita manfaatkan untuk menggali peran dari individu tersebut di dalam terhadap kerja kelompok. Jadi ketika presentasi mereka itu misalnya itu saya tunjuk dengan acak, Bapak. Tidak ya saya tunjuk dengan acak sehingga mereka kalau memang punya ikut aktif di dalam kerja kelompok, mereka pasti bisa menjelaskan itu produk kelompok itu. Dan disitulah kesempatan saya untuk menilai secara individual terhadap hasil kerja kelompok itu. Karena itu ketika saya berhadapan dengan mahasiswa itu saya tidak lepas dari catatan ya. Jadi si A begini, si B begini gitu. Jadi saya selalu juga mengingatkan kepada mahasiswa, walaupun ini kerja kelompok, tapi evaluasi saya lakukan berdasarkan kerja individualnya, bukti-bukti kerja individualnya. Gitu. Jadi kerja kelompok oke, tapi sejauh mana dia kreativitas dia, kekritisan dia, ya, secara individual melalui media kerja kelompok atau produk kelompok itu bisa kita gali. Dan kadangkala ketika presentasi itu waktunya tidak cukup. Nah, untuk sesi misalnya presentasi progress report misalnya di RPS saya itu butuh 2 minggu. Dan 2 minggu itu kita berikan kesempatan kepada beberapa mahasiswa, dan kalau tidak sempat di situ, mahasiswa yang belum sempat itu saya tunjuk ketika dia presentasi di final produknya itu. Gitu. Jadi begitu, dan saya juga melihat bagaimana rekaman kerja kelompok mereka. Kalau ketika masa pandemi ini mereka store ke saya Google Meet yang mereka gunakan untuk kerja kelompok online. Berat memang tugasnya dosen, karena itu ketika kurikulum kita masih belum berubah dengan konten base itu, dan kita mengajar banyak mata kuliah, itu ya sedikit jadi kendala, bukan sedikit, banyak kendala itu untuk menerapkan model-model seperti itu. Karena perhatian kita itu ke individu mahasiswa, walaupun media-media ya pembelajarannya itu berbasis kelompok. Itu yang saya lakukan, Bapak. Terima kasih. Kemudian ya kurikulum perlu ditata, saya sangat sepakat itu, ya sangat sepakat. Jadi saya katakan tadi problem based learning PJBL itu tidak berhenti sebagai metode saja, tapi juga sebagai kurikulum. Jadi di mana kurikulum PJBL dan kurikulum PBL itu? Nah, itu tidak seperti yang kurikulum yang kita miliki sekarang itu. Baik, terima kasih Prof. Eri atas masukannya tadi, sharingnya.